Pemberontakan orang-orang yang inferior menunjukkan bahwa mereka setara dan kesetaraan membuat mereka unggul. Seperti itulah logika berpikir menciptakan revolusi. Halo sobat pecinta pengetahuan dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam gembira. Jumpa lagi di channel Pemulung Pengetahuan. Channel ini akan memberikan informasi yang mengandung motivasi dan inspirasi dari tokoh-tokoh yang telah mengubah dunia. Siapakah tokoh kita kali ini? Tidak lama lagi akan segera kita ulas. Tapi sebelumnya, kita intro dulu. Tokoh kita kali ini adalah Aristoteles, seorang filsuf dari Yunani. Aristoteles lahir di Stagira, Makedonia pada 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah ahli fisika. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena dan belajar di Akademi Plato. Ia menetap selama 20 tahun hingga Plato meninggal. Melalui Plato, ia mempelajari segala hal yang berbau filosofis. Pada 342 sebelum Masehi, ia kembali ke Makedonia dan bekerja sebagai guru dari Alexander Agung semasa kecil selama beberapa tahun. Pada 335 sebelum Masehi, Alexander naik tahta kerajaan. Selanjutnya, Aristoteles kembali ke Athena dan membuka sekolah bernama Lyceum. Ia tinggal di Athena selama 12 tahun. Saat itu, ia menerima dana dari Alexander untuk melakukan penyelidikan. Meskipun demikian, Aristoteles tetap mengecam kediktatoran Alexander, terutama saat sepupunya dihukum mati karena tuduhan berkhianat. Oleh karena itu, Alexander memiliki pikiran untuk membunuh Aristoteles. Namun akhirnya, Alexander mati pada 323 sebelum Masehi. Sebelumnya, Aristoteles menikah dengan Paitias, yang tak lama kemudian juga meninggal. Aristoteles menikah lagi dengan Herpailis dan memiliki anak laki-laki bernama Nicomachus. Ia pun mati saat masa pembuangan pada usia 62 tahun. Aristoteles menghasilkan 170 buku dan 47 karyanya masih bertahan. Ia menulis tentang astronomi, zoologi, embriologi, geografi, geologi, fisika, anatomi, psikologi, dan pengetahuan lain seputar Yunani purba. Ia juga menulis tentang etika, metafisika, teologi, estetika, pendidikan, puisi, adat istiadat, dan konstitusi Athena. Dalam tulisannya, terdapat metodologi studi perbandingan antar negara. Dari penelitiannya, hasil karyanya yang penting adalah mengenai teori logika. Dalam setiap penelitiannya, ia ahli dalam mengatur cara berpikir, merumuskan kaidah dan jenis-jenisnya, serta dasar berpikir di banyak bidang ilmu pengetahuan. Ia juga selalu mengutarakan pendapat-pendapatnya secara praktis. Karya-karya yang ia buat diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Arab, Itali, Ibrani, Jerman, Inggris, bahkan Indonesia. Dia juga menciptakan istilah-istilah yang masih digunakan hingga kini, seperti informasi, relasi, energi, kuantitas, individu, substansi, materi, dan esensi. Temuan Aristoteles yang akrab diketahui orang adalah mengenai pembuktian bahwa bumi bulat. Pembuktian itu dilakukan dengan cara melihat gerhana. Ia juga membagi jenis-jenis kata seperti kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Aristoteles juga menjadi orang pertama yang mengklasifikasikan spesies biologi secara sistematis. Ia menggambarkan analisis kritis mengenai hukum alam dan keseimbangan pada alam. Pemikiran Aristoteles membawa pengaruh pada penulis dan filosof sesudahnya. Misalnya Ibnu Rushd, seorang filosof Arab yang mencoba menggabungkan antara teologi Islam dan rasionalisme Aristoteles. Filosof lain yang terpengaruh antara lain Maimonides dengan sintesis Yudaisme dan Thomas Aquinas dengan Summa Theologia.
Ia seringkali mendapat sebutan hebat karena pemikirannya, seperti Bapak Peradaban Barat, Bapak Ensiklopedi, Bapak Ilmu Pengetahuan, atau Guru para ilmuwan. Tapi di sisi lain, pemikiran Aristoteles juga mengundang banyak kritik. Misalnya, ia mendukung perbudakan karena dianggap sejalan dengan hukum alam dan menganggap rendah martabat perempuan dibanding laki-laki. Wah, sulit ini saat ini. Ya, itulah sekilas profil singkat dari Aristoteles, sang filsuf dari Yunani. Lantas apa saja pernyataan hebat dari Aristoteles yang masih bisa kita temui hingga hari ini? Berikut ini beberapa di antaranya. Tidak masuk akal mempercayai bahwa seseorang seharusnya malu karena tidak dapat membela dirinya dengan anggota tubuhnya, tetapi membela dirinya dengan perkataan dan alasan. Penggunaan alasan merupakan karakter manusia dibandingkan dengan menggunakan anggota tubuh. Kejahatan membuat orang kompak. Seseorang yang tidak dapat hidup dalam masyarakat atau tidak butuh karena dia sudah cukup untuk dirinya sendiri, pastilah dia berupa binatang atau dewa. Manusia ketika sempurna adalah binatang terbaik, tetapi ketika dipisahkan dari hukum dan keadilan, dia adalah yang terburuk dari semua. Uang ditujukan sebagai alat tukar, tetapi bukan untuk menambah bunga. Istilah bunga yang berarti munculnya uang dari uang diterapkan untuk mengembangbiakkan yang karena keturunannya menyerupai orang tua. Oleh karena itu, dari semua cara untuk mendapatkan kesejahteraan, ini adalah cara yang paling tidak natural. Merupakan sifat alami untuk tidak pernah puas dan kebanyakan manusia hidup hanya untuk pemuasan itu. Sekali lagi, manusia secara umum menginginkan yang baik dan bukan hanya apa yang ayah mereka miliki. Marah itu gampang, tapi marah kepada siapa, dengan kadar kemarahan yang pas, pada saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar, itu yang sulit. Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. Bahkan ketika undang-undang telah ditulis, mereka bisa berubah. Hakim harus memegang jabatan seumur hidup adalah sesuatu yang diperdebatkan untuk pikiran yang bertambah tua seperti tubuhnya. Sebuah negara tidak semata-mata masyarakat, tetapi juga memiliki tempat, didirikan untuk mencegah tindak kriminal dan untuk pertukaran. Masyarakat politik hadir untuk melakukan tindakan mulia dan bukan hanya pertemanan belaka. Jika kebebasan dan kesetaraan dipikirkan oleh beberapa orang untuk membentuk demokrasi, mereka akan mendapatkan pencapaian yang terbaik ketika semua orang berbagi dalam pemerintahan secara maksimal. Kebahagiaan adalah kesenangan yang dicapai oleh manusia menurut kehendak masing-masing. Ketika kamu berhasil, teman-temanmu akhirnya tahu siapa kamu. Ketika kamu gagal, kamu akhirnya tahu siapa sesungguhnya teman-temanmu. Orang yang paling sempurna bukanlah orang dengan otak yang sempurna, melainkan orang yang dapat mempergunakan sebaik-baiknya dari bagian otaknya yang kurang sempurna. Itulah tadi pernyataan hebat dari sang filsuf Aristoteles. Terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di tokoh berikutnya.